Bab 1193. Di mana batas kekuatannya? Selanjutnya, pertarungan antara Nathan dan Nicholas Mitchell dimulai. Begitu keduanya mengeluarkan gerakan, itu adalah gerakan yang mengejutkan. Semua orang langsung terdesak mundur ratusan meter, di tengah lapangan sama sekali tidak bisa berdiri tegak. Terpaan arus angin bisa menerbangkan orang, akibatnya banyak orang yang terluka. Pertarungan itu membuat dunia gelap gulita. Alun-alun di depan gerbang rumah Clark ambruk ke dalam tanah. Pohon-pohon di sekitarnya langsung hancur diterjang. Bahkan dua singa batu di gerbang meledak berkeping-keping. Semua orang belum pernah melihat pertempuran yang begitu mengejutkan. Bagaimanapun, keduanya adalah orang yang tak terkalahkan melawan 100.000 pasukan di medan perang. Menurut tingkat kekuatan tarung mereka, setidaknya mereka berada di tingkat Mahaguru. Pertempuran antara keduanya jelas seperti Mars menabrak bumi. Dalam pertempuran ini, Dewa Perang Asura mengeluarkan semua tenaganya, menunjukkan sisi brutal dari seorang pembunuh. Dulu, Dewa Perang Asura seorang diri membunuh lebih dari 8.000 orang dari dunia gelap organisasi barat yang menakutkan. Dia benar-benar seperti Asura. Tapi sayangnya dia bertemu Nathan. Luar biasa, benar-benar mengagumkan. Semua orang sangat mengagumi. Bu. Namun, mendadak terjadi perubahan, tubuh Nathan tiba-tiba terhempas keluar. Memuntahkan darah. Nicholas Mitchell tidak memberinya kesempatan sama sekali, dia melompat ke atas tubuhnya. Keduanya kembali bertarung. Bu. Nathan kembali terlempar. Nathan, yang terbaring di tanah, merasa pusing karena racun Vorkulhetik terlalu mematikan. Benar-benar mematikan. Nathan berusaha bertahan. Setelah pertempuran sengit dengan Nicholas Mitchell, dia sudah tidak bisa menekan racunnya. Dia tahu bahwa Dewa Perang Asura sangat kuat, setelah bertarung dengannya dia sudah memahami kekuatan Dewa Perang Asura sebenarnya. Kuat. Luar biasa kuat, sangat menakutkan. Tapi Nathan punya cara untuk mengalahkannya. Bahkan jika saat ini dia sedang terkena racun, asalkan Nathan mengeluarkan satu serangan dengan seluruh kekuatannya, Asura dapat dikalahkan. Tiba-tiba di benaknya muncul dua pertimbangan. Di satu sisi, Nathan tidak ingin kalah, dia harus mengalahkan Nicholas Mitchell dengan seluruh kekuatannya. Di sisi lain, lebih baik melepaskan segalanya, lalu menemani istri dan anak dengan bahagia. Dua suara saling beradu di benaknya. Selama bertahun-tahun, Nathan berhutang terlalu banyak pada Kirana. Dia sangat ingin melepaskan statusnya sebagai dewa perang, menjadi orang biasa dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Dewa Perang Asura telah melindungi Kirana dan orang tuanya. Nathan sudah sangat ingin melepaskan posisi Dewa Perang Kunlun untuknya. Tapi kemudian Nathan berpikir bahwa hal itu salah. Posisi dia merupakan bukti yang disaksikan seluruh Neslandia. Jika Nicholas Mitchell ingin mengambilnya, dia harus mengalahkannya. Dia adalah Dewa Perang Kunlun. Pasti akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memenuhi setiap tantangan. Harus memegang keyakinan tidak boleh tergoyahkan. Tidak boleh dengan sengaja mengalah. Juga tidak boleh kalah. Duar. Energi Nathan tiba-tiba meningkat. Dia seperti binatang purba yang terbangun. Hawa yang menakutkan, membuat hati semua orang timbul rasa ketakutan. Semua orang hanya merasakan sesak napas dan terengap-engap. Menakutkan. Terlalu menakutkan. Apakah dia masih Nathan yang sama, yang melawan 100.000 tentara? White Tiger dan yang lain tampak bersemangat, seolah mereka melihat dewa iblis yang tak terkalahkan di medan perang kembali. Dia benar-benar menakutkan. Wajah Nicholas Mitchell berubah. Saat ini Nathan tiba-tiba memperkuat tenaganya naik ke tingkatan yang berbeda, yang membuat Asura merasa takut. Senyum di wajah murid-muridnya, 7 pembunuh, tentara penghancur dan serigala tamak menghilang. Mereka berpikir bahwa mereka akan menang. Mata-mata yang bersembunyi semua terkejut. Apa Kunlun sekuat itu? Dia masih belum mati? Masih bisa bertarung? Melihat situasi Nathan, apa dia masih bisa mengalahkan Dewa Perang Asura? Di mana batas kekuatannya? Tidak boleh. Nathan tidak boleh dibiarkan hidup, apalagi menang. Bab 1194. Masuk dalam jebakan. Sudah lama bersembunyi, apa kalian benar-benar berpikir tidak ada yang menyadari? Tiba-tiba, suara dingin datang dari samping telinga para mata-mata. Bayangan-bayangan hantu muncul di sekitar mereka. Pasukan arwah. Bunuh.
Dengan cepat semua mata-mata terbunuh. Tidak ada yang berbuat jahat lagi dari tempat tersembunyi. Nathan bisa bertarung dengan Nicholas Mitchell secara bermartabat. Bagus, 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 kamu akhirnya menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Nicholas Mitchell berseru kegirangan. Energinya juga meningkat. Sebuah tekanan yang luar biasa menyapu rumah leluhur keluarga Clark. Hati setiap orang diselimuti bayangan. Ayo. Mata Nathan memerah. Keyakinan Brigade Besi Kunlun adalah untuk menyerang, mati pun harus dalam keadaan menyerang. Kedua belah pihak kembali bertempur. Kecepatan kedua orang itu terlalu cepat, orang biasa tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Tetapi arus angin menerjang di sekitar secara beruntun, kekuatan penghancur yang sangat menakjubkan. Bagian depan rumah Clark sudah tidak berbentuk, semua bangunan telah hancur. Apa ini kekuatan sesungguhnya dari Maha Guru? Menakutkan. Semua orang menarik napas. Sudah berakhir. Nathan menahan racun yang merasuk, memaksa untuk menyerang. Dengan serangannya, walau mempunyai kekuatan yang dapat menerjang langit pun Dewa Perang Asura pasti kalah. Tetapi pada saat ini, perubahan terjadi. Nathan mengumpulkan kekuatannya hingga 90%, namun tetap gagal. Satu langkah lagi tiba-tiba kekuatannya terbuang. Brak! Dewa Perang Asura meninju Nathan dengan satu pukulan. PFTTT. Tubuh Nathan terhempas keluar, terlempar hingga ratusan meter jauhnya dan menghantam ke tanah. Setelah terjatuh, Nathan tampak tidak percaya. Diam-diam ada orang lain yang mengincarnya. Saat dia bertarung melawan Dewa Perang Asura, dia ditekan oleh energi tak terlihat dari 4 arah. Pada saat itulah Dewa Perang Asura mengalahkan Nathan dalam satu serangan. Dan menjadi serangan paling mematikan. Tampaknya ada seseorang yang tidak ingin aku menjadi Dewa Perang Kunlun. Orang itu tidak mungkin berasal dari luar negeri. Terlalu sulit bagi master luar negeri untuk menyelinap masuk ke dalam Neselandia. Anak buahnya akan segera tahu. Maka satu-satunya jawaban, orang itu berasal dari Neselandia. Ada orang Neselandia yang tidak ingin Nathan terus menduduki posisi Dewa Perang Kunlun. Namun siapa? Siapa orangnya? Tidak mungkin Dewa Perang Asura. Meskipun orang ini kejam dan brutal, dia tidak akan menggunakan trik-trik tercela seperti ini. Jika dia tahu Nathan terluka, dia tidak akan pernah memilih untuk bertarung dengan dirinya. Dia ingin mengalahkan Nathan dengan terhormat. Pikiran Nathan berputar cepat. Dia dengan cepat menyimpulkan bahwa orang yang baru saja menyerangnya diam-diam pastilah orang Neselandia. Dan mereka bersembunyi di antara keluarga besar Gandala. Hah? Dia bertanya pada dirinya sendiri, selama 6 tahun dia selalu bertempur di perbatasan, tidak pernah menyinggung orang yang berasal dari Neselandia. Apa dia telah menyentuh piring seseorang? Mengapa dia ingin Nathan mati dan menariknya turun dari posisi Dewa Perang Kunlun? Saat ini, Nathan kembali berdiri. Dewa Perang Asura tidak memperhatikan dan terus menyerang Nathan. PFTTT. Segera, Nathan terlempar keluar lagi. PFTTT. Bangun lagi dan ditendang keluar lagi. Setelah beberapa kali berturut-turut, Nathan jatuh ke tanah dan akhirnya tidak bisa bangun. Darah terus mengalir dari mulut. Nathan akhirnya tidak bisa menahan racunnya. Racun menyebar dan menggerogoti tubuhnya. Ditambah dengan luka yang diberikan oleh Dewa Perang Asura dan Master yang tersembunyi, dia tidak bisa bertahan lagi. Dengan kondisinya saat ini, jangankan Dewa Perang Asura, bahkan seorang anak kecil pun bisa membunuhnya dengan pisau. Kamu sudah menang. Nathan merasa otaknya semakin berat. Brak! Kepalanya terbanting keras ke tanah, dia tidak lagi bergerak. Bersambung.